Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab terbesar. Kalau hati Bapak, hati saya, hati semuanya para hadirin pingin dilapangkan, diluaskan, itu sebab yang paling besar supaya kita merasa lapang hati kita adalah mentauhidkan Allah dan ikhlas. Ya, mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ini sebab paling besar. Ya, makanya kalau kita menggantungkan hidup kita kepada selain Allah, sempit hati kita. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, wahum ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang beriman itu, kepada Rabb mereka itu mereka bertawakal, menyerahkan diri, hidup dan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tahu sebab paling pertama yang paling besar Allah meluaskan dada kita, meluaskan hati kita, sebab yang pertama adalah bapak-bapak sekalian mentauhidkan Allah. Kita tauhidkan Allah, kita ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas itu bukan tak mengharap apa-apa saja, tak mengharap balasan, bukan. Yang namanya ikhlas itu apa sekalian? Bebas dari kesyirikan. Itulah ikhlas. Bebas dari kesyirikan. Jauh kita daripada kesyirikan. Karena memang diperintahkan dasar hidup kita bapak-bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dasar hidup kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ingat, tujuan kita hidup beribadah, tak ada lain. Tak bisa lain hidup kita. Tujuannya adalah beribadah. Ya. Jadi kalau tujuan kita ibadah, kita harus sadar diri. Di dunia ini harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar minum, bukan hanya sekedar berkembang biak. Minum, makan memang hajat manusia, tapi di balik itu bapak-bapak sekalian ada misi yang paling utama, ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan kesyirikan. Banyak dalil-dalilnya. Di antaranya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal tidaklah aku perintahkan kepada mereka tadi kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepadaku. Jadi kita ikhlaskan salat kita, haji kita, apa semua kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhkan daripada kesyirikan. Dan hati kita ini bapak sekalian, hati kita ini itu butuhnya kepada tauhid itu seperti ikan butuh kepada air. Itu dia. Hati kita ini butuhnya kepada mentauhidkan Allah seperti ikan butuh kepada air. Jadi kalau hati kita hampa, tak mentauhidkan Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, itu seperti ikan yang hidup tanpa air. Dia mati. Hati itu mati. Tapi kalau hati kita penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ikan yang berada dalam air yang sangat besar. Itulah hati kita tadi. Makanya Bapak sekalian, berapa banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati kita itu dengan tauhid. Disebutkan dalam surah Al-An'am 122, au man kana maitan fa ahyainahu. Berapa banyak hati yang mati, tapi dengan mentauhidkan Allah, dengan kecintaan dan ketundukannya kepada Allah tadi, Allah hidupkan hatinya tadi. Jadi maaf bapak-bapak, hati itu ada 3 menurut ilmu suluk. Yang pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat ini dia mudah menjalankan perintah Allah, enggak berat. Hatinya lapang, hatinya sehat. Yang kedua, hatinya sakit hatinya. Kalau hati sakit ini antara sehat dengan mati. Sakit hatinya. Hati yang sakit itu berat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah malas-malasan salat berjamaah, malas-malasan berzikir, berat melaksanakan salat sunnah, salat wajib, berat melaksanakan puasa, itu tanda-tanda bahwasanya hati kita dalam keadaan mati. Tak suka dengan pengajian, tak suka hadir di pengajian, tak suka dinasihati, tak suka apa, itu ciri-ciri hati yang mati. Ya, ciri-ciri hati yang sakit.
Kalau hati yang mati sudah tak bisa lagi apa-apa, hatinya udah terbalik. Ini hati ada balik. Dimasukkan apa saja, dituang apa seperti gelas. Ya. Yang terbuka itu dibalik. Sehingga dituang apa? Tuang teh keluar, tuang apa? Susu keluar. Kalau kopi tuang, dikasih apapun tak mau lagi juga. Itu hati yang mati. Bagaimana dia bisa hidup? Hati yang mati hidup dengan tauhid, dengan memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak sekalian, ya, salah satu yang bisa melapangkan dada kita, salah satunya adalah mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Kesyirikan jangan dibuat lagi. Mendatangi dukun, pasang pelaris, tak usah dibuat lagi. Datangi dukun yang paling banyak, ya. Pasang pelaris, ya. Kemudian minta-minta kepada selain Allah, ya. Ini tak usah dibuat lagi. Beribadahlah kita, mintalah sama Allah. Ya, kalaupun kita jaga diri, jaga-jaga diri, benteng diri dan sebagainya, ya kan? Bentenglah kepada Allah. Ada zikir pagi, ada zikir sore. Zikir pagi dan petang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berzikir di waktu pagi, subuh 3 kali, membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka pada hari itu dia selamat daripada segala bentuk kejelekan para makhluk. Ada benteng-benteng, wirid-wirid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membentengi diri kita tadi. Keluar rumah baca doa, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, syaitan berkata kepada kawan yang lain, bagaimana kita bisa mengganggu dia? Dia membaca nama Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyerang dia lagi? Maka Allah jamin dia dari pergi keluar rumah sampai balik lagi, Allah berikan keselamatan. Banyak zikir-zikir itu, tak perlu pasang ajimat, tak perlu pakai pagar badan. Ya, apalagi sampai memelihara jin. Saya terus terang katakan. Karena inilah penyakit-penyakit masyarakat. Pasang ajimat, taruh ajimat, gantung. Apalagi yang merantu-rantu, ya. Yang merantu-rantu itu pasti ada ajimat. Ya, luar biasa. Tauhidlah kepada Allah. Kalau kita pingin lapang hati kita, tapi kalau kita pingin sempit, berbuat syirik, sempit hati kita, ketakutan terus, kecil terus hati kita. Di rumah yang besar, tapi kalau hati yang sempit, rumah besar itu seolah-olah sempit. Tapi kalau di rumah yang sempit tapi hati kita luas, maka rumah yang sempit itu sepertinya luas sekali. Sama seperti para ulama, mereka di penjara. Tapi bagi mereka walaupun penjara tadi sempit, tapi karena hati mereka luas, penjara itu jadi luas. Buya Hamka dipenjara oleh Soekarno, betul tidak? Saya baca sejarah Buya Hamka. Dipenjara oleh Soekarno, masuk penjara 1 tahun. Selesai di penjara itu dia tulis tafsir Al-Azhar. Dia keluarkan tafsir Al-Azhar. Begitu Soekarno meninggal, siapa yang menyolati Soekarno? Buya Hamka. Luar biasa nggak? Yang memenjarainya, dia dipenjara oleh Insinyur Soekarno. Lepas dari penjara dia tulis kitab tafsir di penjara tadi. Selesai 1 buku tafsir Al-Azhar, tafsirnya Buya Hamka. Selang dia beberapa tahun keluar dari penjara, Soekarno meninggal. Siapa yang menyolati Insinyur Soekarno pada saat itu? Buya Hamka. Berarti lapang sekali hati ulama. Luar biasa. Anda mau mendatangi orang yang memenjarakan Anda? Apa Anda mau? Ketawa ya. Gimana Pak? Gak pergi ya? Gak pergi. Buya Hamka itu bukan karena membela Islam di penjara. Meninggal Insinyur Soekarno, didatang, dia sholati, dia jadi imam. Masya Allah, Buya Hamka jadi imam, dia pimpin sholat jenazah tadi kepada Insinyur Soekarno tadi. Selesai sholat ditanya oleh wartawan, kenapa bapak mau sholati dia? Padahal bapak di penjara. Saya sudah maafkan Insinyur Soekarno sejak dahulu. Masya Allah. Ini orang-orang yang berlapang hatinya tuh lapang sekali, luar biasa. Karena tauhidnya kuat, ya, tauhidnya kuat, luar biasa.
Kemudian yang kedua Bapak sekalian, termasuk sebab Allah melapangkan dada kita selain tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Sebab yang kedua adalah yakni an-nurul ladzi yakdzifuhu Allah Subhanahu wa ta'ala fi qalbi abdi. Ala wa huwa nurul iman. Kemudian yang paling kuat yang bisa meluaskan hati kita adalah cahaya iman. Ya, cahaya iman. Cahaya iman itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur, cahaya. Nurul iman, cahaya iman. Maka Bapak sekalian, tanpa ada nurul minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berat kita untuk bisa meluaskan hati kita. Banyak orangnya tak bisa luas hatinya, sempit saja. Karena memang luasnya hati itu bukan hasil dari kerja keras kita. Luasnya hati Bapak-bapak sekalian itu atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan, bisa luas dada kita, bukan kita sendiri. Oleh karenanya butuh kita nur minallah, hidayah dari Allah untuk meluaskan hati kita tadi. Ada seorang ulama mengatakan, kalau hati saya dikeluarkan, saya letakkan di tangan kiri saya. Letakkan di tangan kiri saya. Hati dikeluarkan, letakkan tangan kiri saya. Dan perintah Allah dan larangan Allah saya letakkan di sebelah kanan. Hati di tangan kiri, perintah Allah di sebelah kanan. Kata ulama salaf tadi, tidak bisa saya letakkan perintah Allah dan larangan Allah ke dalam hati saya tadi, masukkan dalam hati saya tadi. Tak bisa. Betul nggak? Kalau hati ini kita keluarkan, perintah kita sebelah kanan, perintah ketaatan sebelah kanan, larangan di sebelah kanan, kita coba satukan dalam hati kita, tak bisa. Kata ulama tadi, siapa yang bisa menyatukan hati kita tadi? Yang bisa menyatukan adalah yang bisa meletakkan perintah di dada kita sehingga kita bisa melaksanakannya, cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau gitu Bapak sekalian, yang kedua adalah butuh nurul iman, cahaya dari Allah. Ya, cahaya dari Allah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah supaya diluaskan dada kita tadi, diluaskan yakni hati kita. Kalau Allah tak luaskan hati kita, ya, tak lapangkan hati kita, berbahaya. Mungkin kita tak duduk di sini, salat Isya di sini, salat Maghrib sini. Tapi karena Allah luaskan hati bapak-bapak, diluaskan oleh Allah, diberikan cahaya iman, bapak bisa nunggu dari mulai Maghrib sampai Isya. Nunggu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu salatnya, nunggu juga yakni pengajiannya. Itu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa dari Allah Subhanahu wa ta'ala tak bisa. Makanya Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallahu yuzakki man yasha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula, kalaulah tidak karunia Allah yang Allah berikan atas kalian dan tidak Allah berikan rahmat atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abadan, salah seorang kalian tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Tak bisa kita menjadi orang yang suci daripada dosa. Tak bisa. Ya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang mensucikan orang-orang yang Dia kehendakinya. Kita ingin mensucikan dosa kita, tak bisa. Ya. Selama-lamanya kita tak bisa mensucikan diri kita, mensucikan dari dosa, tak bisa. Abadan, selama-lamanya. Tapi Allah lah yang mensucikan diri-diri kalian bagi siapa yang kehendaki. Maka Bapak sekalian, banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan cahaya iman, diberikan tambahan iman. Karena iman ini Bapak sekalian, dia seperti baju. Baju itu kan baru, pertama masih ngepaint, ngepas, dia masih apa? Baju tadi masih kirat, masih enak dipakai. Tapi lama-kelamaan iman itu lusuh, berkurang. Maka kita perlu perbarui iman kita lagi. Kita perlu tambah iman kita. Kita perlu start. Kita isi kekuatan iman kita lagi. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, yang termasuk sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita, yang ketiga adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat.
Ilmu ini sangat penting, membuat hati kita lapang. Coba bayangkan